Esos selaku Ketua Takbir Masjid Nurul Hidayah, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah tambah kemuliaan dan keberkahannya. Dan yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah, dan sekaligus yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Ibu Ustazah Pembina Majelis Taklim yang sempat hadir. Mudah-mudahan mata Allah itu dihayati, semoga Allah tambah kemuliaan dan keberkahan dalam hidupnya. Yang sangat saya cintai dan Allah muliakan, saya hormati TC Jimmy Majelis Taklim yang datangnya dari Kelurahan Sukajadi dan Prabu Jaya, yang begitu banyak majelis-majelis taklim yang mewakili, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sebagai tamu-tamunya Rasulullah SAW. Dengan penuh bahagia dan senang, mudah-mudahan semuanya yang hadir, ibu-ibu dari majelis taklim yang ada, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang pandai bersyukur, bukan yang kufur. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, rasanya ingin menangis. Siang ini saya tidak nyangka suara masih ada. Kalau dilihat semalam saya menangis ceramah di Lematang, sudah tidak ada keluar suara lagi. Dan kemudian tadi pagi di Metur, dan kemudian langsung ke Baturajo, dan kemudian sengaja HP saya tidak bawa, dan saya begitu nyampe tergesa-gesa tadi mandi, dan kemudian langsung kemari. Dan alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan suara, ya Bu ya. Makanya saya mohon maaf jika suara saya agak sedikit serak-serak becek. Sebetulnya siang ini yang jadi rebutan ada dari Majelis Taklim Cambai dengan Majelis Taklim Kemang Tanduk berebut hari ini, tapi saya memilih di Majelis Taklim Nurul Hidayah. Alhamdulillah. Karena memang yang dua itu udah kate udah kenal. Itu ya. Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita perhatikan supaya pertemuan ini pertemuan yang mau berkah. Jadi Ibu harus tahu, balik dari sini mudah-mudahan tidak ada yang balik dari sini kecuali sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai daripada sabda baginda Nabi Muhammad dalam lisan lewat lisannya yang mulia, ketika ada kumpul di dalam masjid dan kemudian orang-orang semuanya memuja dan memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah, maka malaikat disuruh turun oleh Allah, dan kemudian malaikat yang sebanyak itu duduk di samping kita. Sekarang ini kita harus bersyukur, siang hari ini kita menjadi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk bisa kumpul bersama malaikat siang. Amin. Karena malaikat tidak bisa dilihat, tapi yakinlah, maka Allah menyuruh malaikat hadir, dan kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk mencatat orang-orang yang hadir pada siang hari ini untuk dijadikan nantinya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu senang nggak kumpul siang hari ini bersama malaikat? Senang. Mungkin ada malaikat Israil di samping ibu. Ya pokoknya malaikat lah. Iya. Yang penting Malaikat. Kalau seandainya ibu keluar rumah tadi dengan penuh bahagia pengen menghadiri peringatan Maulid, perhatikan, man azoma maulidi kuntu safi'an lahu yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang mengagungkan, barang siapa orang yang bergembira dengan kelahiranku, hari kelahiranku, maka barang tersebut akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Apalagi yang bersedekah, lain lagi. Yang bersedekah makanan, lain lagi pahalanya. Setiap hembusan napas yang keluar orang-orang yang makan pada siang hari ini, maka pahalanya sampai kepada orang yang bersedekah dan orang tuanya yang telah meninggal yang bersedekah ini sampai.
Tuh hebatnya, walaupun tidak diniatin buat orang tua, tapi pahalanya sampai buat orang-orang tuanya yang telah meninggal, yang telah bersedekah. Itu sedekah makan, Makanan. beda lagi kalau sedekah. Uang. Ya kan ada yang tumbang, ada yang ini, ibu. Makanya mari sama-sama kita duduk mendengarkan apa yang bisa kita ambil sehingga meningkatkan nilai cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kalau bukan karena cinta, tidak akan mungkin acara ini kita kumpul di siang ini karena rasa cinta. Rasa cinta. Mau nyanyi lagi bahaya. Ini membuktikan rasa cinta. Sekarang saya mau tanya, ibu cinta dengan Nabi Muhammad? Cinta. 10 orang. Ibu yang di dalam semua kumpul bersama orang-orang yang dicintai waktu hidup. Demi Allah, kata Allah, yauma, pada saat itu, pada hari itu, hari kiamat, di mana istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, dan anak lari dari orang tuanya. Pada saat itu mereka bingung, hanya baginda Nabi Muhammad yang akan peduli dengan kita. Makanya ingat, kita harus mencintai, menanamkan rasa cinta, sebenar-benar cinta dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terus terang, siang-siang ini kan tadi udah siang-siang model ini, jam-jam ini paling lemah Tidur. Astagfirullah. Memang gawe kamu nanti juga. Dan tadi kita diajak salawat. 1 kali salawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Dan mari sama-sama kita lihat. Kalau saya disuruh ceramah tentang masalah maulid, berarti saya akan bahas tentang masalah bayi yang dilahirkannya. Kalau maulud, saya akan bicara masalah keadaan, bagaimana keadaan saat itu Nabi Muhammad lahir. Tapi saya ingin dua-duanya supaya nambah ilmu, maulid dengan maulud. Ya Bu? Ya Bu? Allah yang mau Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Satu. Yang kedua, Allah yang pengen Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad hijrah. Dan Allah yang pengen pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad wafat. Lahir, hijrah, wafat, harinya sama, bulannya sama, tanggalnya sama. Dan itu hanya terjadi kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain tidak. Apalagi orang Prabumi tidak akan mungkin dapat. Kalau orang Prabumi lahir lembu, mati minggu. Tuh. Dan hebatnya lagi Bu, kita harus bangga nih. Nabi kita dikasih sama Allah nama dengan nama Muhammad. Orang yang banyak dipuji oleh orang makhluk-makhluk lain. Hanya nama Nabi Muhammad saja yang apabila disebut mengandung pahala Nabi yang lainnya. Jadi sungguh celaka nih kata Nabi Muhammad. Celakalah orang yang apabila disebut nama kata Nabi Muhammad, dia tidak menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena nanti di pada masa orang yang celaka kata Nabi, orang yang apabila bersamaku tapi tidak bisa melihat wajahku. Itu kerugian besar. Orang yang tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad, matanya tidak akan bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu. Celaka besar. Makanya kita banyak bersolat baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Harap kita sholawat yang kita baca mengantarkan kita untuk bisa berjumpa dan bisa menatap wajahnya Nabi. Insya Allah. Nabi siapa yang paling ganteng? Besok. Nabi? Besok. Memang kamu udah lihat? Itulah kamu macam-macam. Nabi Yusuf ganteng. Nabi Yusuf masih kalah gantengnya dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan dan digambarkan dan tidak bisa. Anta Samsun, Anta Nurul Fauqa. Seindah-indah bulan purnama, lebih indah wajahmu. Kalau kita semalam aku melihat, masya Allah bulan begitu bulan.
Allahu Akbar. Tapi begitu indah, tapi masih indah melihat mantapnya wajah Nabi Muhammad. Kalau bicara masalah hidup, masalah alis, masalah bibir, masalah wajah, tidak ada yang paling indah kecuali wajahnya Nabi Muhammad. Ibu rindu tak? Rindu tak? Makanya dengan rasa rindu itulah yang membuat kita mengatakan kita bisa masuk surga, karena ada rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Cinta dibalas, cinta dibalas. Cintanya Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Rindunya Nabi Muhammad lebih mengalahkan daripada rindunya ibu kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sampai nangis, sampai air matanya menetes di pangkuan Aisyah. Aisyah nanya, Beb, kenapa Beb kamu nangis? Contoh kira-kira kamu pernah gak menangis rindu dengan Nabi Muhammad? Tapi Nabi Muhammad meneteskan air mata sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau nangis? Aku memikirkan ibu-ibu yang ada di Pramugoli. Cinta dan rindunya itu hebat. Sampai-sampai aku tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum umatku masuk semuanya. Makanya itulah sampai hebatnya dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Senin Nabi Muhammad lahir. Yang membantu persalinan Nabi Muhammad banyak ibu-ibu yang tidak tahu. Saking jasanya baik, begitu bagusnya 4 betina ini diberkahi oleh Allah, hidupnya makmur. 4 betina ini yang telah membantu persalinan Nabi Muhammad. Apalagi kita yang berbahagia, yang hadir, yang membantu acara peringatan hari dari kelahiran Nabi Muhammad. Siapapun yang membantu acara ini, baik mulai ketua majelis taklim, panitia yang terkait, semua yang hadir, yang menyiapkan mic, yang menyiapkan makanan, maka ingatlah 4 betina ini membantu persalinan Nabi Muhammad, begitu diberkahi hidupnya. 1 yang bernama Fatimah, bukan anak Rasulullah, Fatimah. Yang kedua Ummu Aiman, Ummu Aiman. Yang ketiga Suaibah. Yang keempat Syafa. Dari 4 ini yang paling paham adalah Suaibah. Suaibah sempat menyusui Rasulullah 2 kali. Masih pada saat ibunya Muhammad dalam keadaan air susunya. Makanya begitu Nabi Muhammad melihat Suaibah tersenyum, seakan-akan Rasulullah galak disusui dengan Suaibah. Suaibah itu budak daripada Abu Thalib. Pamannya Nabi Muhammad dibebaskan karena memberikan kabar gembira bahwa Nabi Muhammad lahir, maka dibebaskan. Dan bahkan dipilih oleh Allah Suaibah menyusui Nabi Muhammad. Dan tidak sembarangan air susu yang diminum oleh Nabi Muhammad, nggak basi begitu itu. 1 Suaibah, yang kedua Alimatus Saniyah. Lihat hidupnya Alimatus Saniyah waktu datang dari Bani Sa'ad, datang ke Mekah, itu dalam keadaan susunya tidak mengalir, ontanya lesu. Begitu mengambil Nabi Muhammad, langsung air susunya berkah karena keberkahan Nabi Muhammad. Apalagi kita yang selalu senang dengan membantu bersedekah dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Insya Allah Allah ganti itu yang sudah dikeluarkan ini. Capeknya ibu keluar dari rumah, masyarakat tonikon keluar dari rumah panas-panasan. Yang pertama air yang ibu pakai untuk mandi, untuk hadir di peringatan ini, air semuanya yang dipakai mandi memohon ampun kepada Allah untuk ibu-ibu yang mandi pada siang hari ini. Dan kemudian begitu keluar air, lihat keringat yang menetes karena matahari memohon ampun kepada Allah untuk ibu-ibu yang keluar rumah untuk menghadiri acara kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan yang tidak mandi. Kalau yang mandi air memohon ampun, keringat yang menetes seiring dosa. Tapi kalau dia nggak mandi, air nggak mohon ampun. Rugi kalau datang ke peringatan Maulid nggak mandi. Kalau dia mandi, dia tenang yang duduknya. Karena ada, tapi kalau yang nggak mandi, gelasak. Gatal. Ya Bu. Terbelakang. Ya Bu. Lanjut. Ada 2 betino
yang diutus oleh Allah dari surga turun, bukan hanya betina yang ada di bumi, ternyata mewakili penghuni surga. Dua betina itu hadir menghadiri kelahiran baginda Nabi Muhammad. Siapa dia? Yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, dengan Aisyah, bukan Aisyah, Asia. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Coba, lakinya tahun, tapi istrinya soleha. Ada yang istrinya tahun, lakinya soleh. Nabi Nuh soleh, bininya gak ada otak, jadi pemimpin penghuni neraka. Kaum ibu dipimpin oleh istri Nabi Nuh. Yang kedua, istri Nabi Lut, lakinya soleh, bininya tahun. Bu, istri Nabi Lut siapa? Siapa namanya? Bu Lut. Kan suaminya Nabi Lut, bininya Bu. Ya, begitu mereka kenal kalau istrinya Nabi Lut, Ibu, kata Allah, hadara ummu Lailata Asiyah wa Maryam, telah hadir menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad, Asia, dan kemudian Siti Maryam menyaksikan membawa bejana dari surga dengan air. Dan untuk membersihkan Nabi Muhammad, yang hebatnya itu ibunya Nabi Muhammad siapa, Bu? Aminah. Siti Aminah. Begitu lahir, biasanya, Bu, mohon maaf, biasanya yang namanya ibu-ibu kalau melahirkan apa yang dirasakan? Satu, biasanya walaupun aku belum merasakan, tapi aku tahu biasanya begitu kalau nak melahirin, apalagi anak pertama itu pembukaan satu, pembukaan dua, pembukaan tiga, tengah malam, pakai kain, pakai daster. Bu, karena aku ngalamin tengah malam jam 12 ulur hilir, istri sudah pakai kain, pakai daster, pakai jet. Ini aku cengceng ulur hilir. Masih tinggal nunggu pembukaan, baru pembukaan 3, 4, belum pembukaan 7. Lihat, begitu masuk ruang bidan, ibu sudah siap, sus, masuk, bapak jangan melok. Nanti kalau saya perlukan, iya. Bu, yakin, banyakin sholawat. Begitu kan, cari nama, perjuangan hidup dan Mati. Bu, tapi Nabi Muhammad tidak nyusahin ibunya. Kata Aminah, aku tidak merasakan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu untuk melahirkan. Ini bayi tenang. Begitu lahir, kata Asia dan Siti Maryam, ayo Umi, ayo semangat. Begitu lepas keluar, Nabi Muhammad langsung tangannya menuju ke pucuk. Yang kedua, matanya sudah bercelak. Makanya kalau hari Jumat, lanang itu disunahkan untuk pakai baju putih dan bercelak. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu lahir sudah bercelak. Yang ketiga, Nabi Muhammad begitu lahir, tali pusarnya sudah lepas. Dan kemudian kemaluannya sudah dihitan. Subhanallah. Lanjut. Dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Dengan Halimatus Sa'diyah 2 tahun disusui. Kebanyakan orang Mekah itu begitu lahir anaknya, ibunya tidak menyusui, mencari upahan. Kebanyakan orang yang begawe nyusuin anak orang kaya di Mekah itu dari Bani Sa'ad. Di antara salah satunya dari Bani Sa'ad itu adalah Halimatus Sa'diyah. Karena Halimatus Sa'diyah orang miskin, semua ada kata yang galak yang ngambil Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, orang miskin, maka pada ada galak. Cuman Allah udah atur, ada seorang wanita yang mulia, Halimatus Sa'diyah, datang ke rumah Nabi. Umi, biarlah bayi itu aku yang nyusuin, aku yang bawa. Langsung melihat Halimah, merasa srek, dan kemudian begitu diangkat bayi itu, Nabi Muhammad langsung tersenyum. Bu,
sampai dini hari setiap kali kita marhaban. Oke, ada nggak kalau bayi dia mana ada orang yang nggak pernah kalau melihat bayi nggak pernah nyanyi, pasti galak nyanyi. Kenapa Pak? Dibawa ada malaikat. Makanya setiap bayi yang digendong begitu marhaban, semua orang melihat pengen mencium. Makanya yang disunahkan marhaban itu satu minggu setelah kelahiran. Kalau umurnya sudah 63, lama kumis, lama jenggot. Kalau aku nyanyi dia apa ya? Ya Bu? Ya Bu? Lanjut? 2 tahun bersama Alimatus saya. Karena Nabi Muhammad di rumah Alimatus saya pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Cemas Alimatus saya dibalikin ke ibunya. Umi, aku balikin Muhammad. Aku tidak sanggup, takut terjadi apa-apa. Ya sudah, kalau memang ini balik ke ibunya. Dan ini terus meningkat. Semua nabi, Bu, saya mau tanya, nabi semuanya yang diutus ke muka bumi ada berapa, Bu? 25. Itulah kamu cacat macam. Yang wajib dikenal itu 25. Semuanya nabi jumlah 124.000. Kalau Rasul 312. Yang wajib dikenal wali 25. Itu semuanya nabi mengalami mengembala kambing. Jadi makanya orang kalau mengembala kambing rumahnya terjaga berkah. Satu-satunya binatang yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat adalah kambing. Karena kambing itu bagian daripada untuk syariat akikah. Coba kalau sehari kambing tidak dilindungi sama Allah, habis kambing. Pas begitu nak akikah, ya sudah kita ganti dengan buayo. Nah kemana macam kita nak cari buayo? Kita mesen di simpang pemulutan. Siapa yang nak motongnya? Kalau aku maaf baik. Kalau memang tidak ada, terpaksa kita memotong buaya dan darat. Bu, Ya. lanjut. Seiring Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya ke negeri Syam untuk berdagang. Makanya kata Nabi, rezeki yang paling banyak itu lewat berdagang. Maka bersyukurlah kalau yang masih usahanya berdagang di pasar, berdagang apa saja, jualan. Kata Nabi, rezeki yang paling terbanyak itu lewat berdagang 70%. Sisanya bisnis, pegawai, mulo, segala macam. Tapi yang terbanyak itu dagang. Tuh. Dan kemudian Nabi Muhammad melepas masa lajang dalam usia 25 tahun. Ingat nih, makanya kalau orang ada yang menikah anak kita di umur 25 itu sunnah daripada Nabi Muhammad. Tapi tidak mutlak. Dan ingat, kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad harus menikah dengan seorang janda pertama, bukan seorang gadis. Allah punya rencana Allah lebih indah. Maksudnya ingin memberikan pelajaran kepada umatnya Nabi Muhammad, jangan suka memandang sebelah mata kepada janda. Jangan suka memandang hina terhadap janda. Kadang-kadang janda begitu lewat, kadang-kadang suka serba salah, kadang-kadang suka tersinggung. Jangan suka berburuk sangka. Kalau memandang janda itu jangan sebelah mata, dengan 2 mata. Coba. Lanjut. Khadijah adalah wanita saudagar yang kaya. Tapi demi Allah, Nabi Muhammad bukan laki-laki matre. Belum pernah dalam sejarahnya Nabi Muhammad meminta uang dengan Khadijah. Kecuali Khadijah selalu memberikan rezekinya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Asal ibu tahu, Khadijah itu senang cinta dengan Nabi Muhammad, ditanamkan rasa cinta dengan Allah di hatinya, melihat kejujuran dan kegantengan dan kepintaran dia berdagang. Terus lanjut. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40. Itu tuh punya sebagai standar. Orang yang apabila umurnya sudah nyampe 40 masih galak ngaji, masih galak sholat, wajahnya diusap oleh iblis. Makanya ibu jangan kaget
Kalau umur 40 masih tidak galak ngaji, masih tidak galak sholat, maka kadang-kadang lainnya cak iblis. Orang nak melihatnya bibirnya luar, karena setiap hari diusap oleh iblis. Iblis itu berdoa bu, setiap mau musap wajah orang yang umur 40 enggak ngaji enggak sholat, setiap dia musap dia berdoa, biabi hajar majul layaklah, demi kakek moyangku iblis, wajah ini adalah wajah yang tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Untuk menggugurkan usapan iblis itu dengan air wudhu. Hati-hati bu, kalau umur 40 tahun masih belum benar untuk ibadah, mau berapa tahun lagi kita akan nanti masuk dalam timbangan yaumil mizan. Oleh karena itu disuruh introspeksi diri. Inilah sebagai gambaran. Dan kemudian bu, bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Muhammad dalam ibadah kalau kita nggak pernah melihat Nabi sholat. Makanya kita ngaji, ada guru, ada ustazah, ada ustaz mengajarkan fikih bagaimana wudhu, bagaimana sholat. Jangan suka ribut masalah perbedaan. Bahwa apakah kita tidak sadar bahwa kita lahir ini dari karena orang tua kita berbeda, yang satu lanang, yang satu coba kalau orang tua kita betina dua-duanya, tidak akan lahir gitu, betul lah? Itu namanya resmi. Kalau orang tua kita lanang dua-duanya itu kalau orang tua kita lanang betino itu namanya hobi. Lanjut. Perhatikan, orang yang kita harapkan ibu, kita datang ke pengajian. Kalau ibu selalu datang ke pengajian, ibu harus tahu tujuannya. Kita datang kemari siang ini tidak ada yang sia-sia. 3 hal yang kita dapat. Tujuan kita datang siang ini, 1, untuk menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan. Yang kedua, untuk menggugurkan Dosa. Wajib, karena ngaji itu wajib. Dengan adanya kita datang ke pengajian, maka hilang bodoh kita yang tadinya buyar. Karena Nabi Muhammad kan lahir di zaman jahiliyah. Apa arti jahiliyah? Bodohan. Kalau bahasa dusunnya bengak, lolo, diam. Kalau kamu pengen tahu cirinya, kalau melihat orang ini, itulah ciri orang bengak, buyan, lolo. Cirinya, perhatikan, kalau dia minum es, ditiup. Itu bengak gitu. Bu, Nabi Muhammad dilahirkan pada zaman jahil. Tahun Gajah. Kenapa kamu bisa ngomong tahun gajah? Kan kejadiannya bu, 50 hari setelah kelahiran, sebelum 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir, itu ada peristiwa besar, yaitu tentara gajah ingin menghancurkan, maka Allah abadikan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ada 2 batu yang Allah turunkan ke muka bumi ini supaya tahu. Yang satu Allah turunkan batu dari surga, yang kedua Allah turunkan batu dari neraka. Kalau dari surga itu dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, ditempelkan di pinggir dinding Ka'bah. Yang sekarang kita lihat setiap orang berangkat haji dan umroh, kalau pengen melaksanakan tawaf harus berangkat dari rukun Hajarul Aswad. Dan batu itu selalu menempel sampai hari kiamat. Akan nanti bersama, kata batu itu Hajarul Aswad, siapa-siapa orang yang memegangku, yang menciumku, akan bersamaku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. 1, Hajarul Aswad. Yang dari neraka dibawanya oleh burung apa? 1, setiap burung bawa 3, 1 di paluhnya, 2 di kakinya, dan dijatuhkan tidak ada yang meleset, semua menimpa pasukan gajah dari pala tembus ke dalam. Cuman hanya Raja Abraham saja yang tidak ditimpa batu. Dia dibinasakan oleh Allah, tidak
lewat batu, tapi dari radiasi daripada batu itu sehingga tubuhnya terbakar, tinggal jantungnya terlihat. Disiksa oleh Allah. Dan 50 hari kemudian baru lahir baginda Nabi Muhammad. Sekarang rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad sekarang sudah jadi perpustakaan. Kalau kita berangkat ini ada di sebelah kiri itu rumah bekas tapak tilas daripada rumah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad terus berdakwah, Bu, kalau seandainya ada perbedaan dalam pengajian ini, Ibu jangan suka ribut. Ya Bu, karena yang namanya ngaji itu untuk diamalkan, bukan untuk didebat, bukan untuk diperdebatkan. Ilmu itu kita cari untuk apa? Untuk diamal. Kalau kata ustazah ini begini, oh ternyata Islam itu luas, dicatat perbedaan karena Islam ini luas. Kata ustaz itu begini, kata ustaz ini begini. Jangan suka membanding-bandingkan ustaz. Ya Bu, kan ada lagunya kan? Kau banding-bandingkan. Ya Bu? Ya Bu? Dan kemudian Bu, maka inilah yang terjadi. Kalau seandainya kita contoh kayak sholat aja, ibu-ibu kan ada sholat, kalau ibu-ibu nggak pernah ngangkat, dia semalam Allah Akbar. Di saat waktu sujud nggak sama dengan laki. Makanya kalau laki-laki ibu punya anak, kasih tahu, anak jangan ribut ya nak, kalau sholat itu banyak pemahaman. Ada yang sholatnya Allah Akbar, ada yang Allah, ada yang Allah, macam-macam. Ada yang, jangan kaget kalau di masjid kamu lihat asyhadu an la ilaha illallah, langsung diam. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada yang kalau ada yang bilang tahiyatul ini dia punya keyakinan bahwa Allah ada di pucuk, ada di bawah. Kalau dia tahiyatul, berarti dia punya yakin bahwa Allah ada di mana-mana. Selagi masih nempel di paha ini sah. Kalau tahiyatnya masih di paha sah. Tapi kalau begini sudah nunjuknya sudah bergerak naik ke pucuk, itu namanya replika. Matikan lampunya. Ya Bu, ya Bu. Ternyata kata Nabi, sukses, kunci sukses dalam hidup itu berapa banyak sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad. Banyakin kalau pengen sukses, pengen selamat, banyakin sholawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hati-hati Bu, ini Allah sengaja memilih surat Yasin itu sebagai namanya Nabi Muhammad. Saking cintanya Allah dengan Nabi Muhammad, Allah buat satu surat yang bernama surat Yasin. Kalau kita lagi buka pengajian, kalau kita lagi mimpi Yasin, jangan suka Yasin itu ditaruh di bawah, disejajarkan dengan telapak. Tidak akan ada adab, itu namanya dak berakhlakul kalimat. Kalau bisa dipegang, kalau memang tidak ada bantal, tidak ada tas, pegang, jangan kau taruh di sejajar. Karena Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad. Ala Yasin Habibillah. Yang kedua nama surat Toha. Surat Toha itu juga nama Nabi Muhammad. Ala Toha Rasulillah. Hati-hati dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau lagi maulid ada mahalul qiyam, ada yang membaca nanti, jangan sampai kamu tidak berdiri, berdirilah untuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Karena dulu ada satu kisah di Isra Mi'raj, Nabi sedang berangkat pakai buruk dengan malaikat Jibril. Ada satu malaikat yang sayapnya hampir ribuan, sedang duduk, tidak tahu Nabi Muhammad lewat, tidak menghormati, tidak berdiri, tak kate, langsung sayapnya Allah patahkan semuanya kanan kiri, dan kemudian menangis dan diasingkan di satu pelosok. Sehingga dia mengatakan kepada malaikat, ya Jibril, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Aku mohon maaf, aku benar-benar tidak melihat Nabi Muhammad lewat dalam
Dalam Islami itu malaikat yang punya 1000 sayap, cuman tiba nggak berdiri Nabi Muhammad lewat, langsung Allah patahkan semua sayap-sayapnya karena dia tidak memuliakan kekasih Allah. Begitu juga kita dalam maulid, kalau mahalul qiyam, kalau lagi baca tadi marhaban, berangkat diri dengan penuh penghayatan, yakinkan bahwa kita sedang ditatap oleh Nabi Muhammad. Lanjut. Berusut terus, akhirnya sampai Nabi Muhammad di dalam usia 63 tahun. Ini yang jadi masalahmu. Aku cuma ngasih gambaran di Madinah, Bu, di Madinah itu ada orang dari mulai kecil umur 9 tahun sampai ke 63 tahun nggak pernah tinggal sholat di Masjid Nabawi. Tapi begitu dia meninggal, mati dalam keadaan tidak mukmin. Begitu mati tidak mukmin, ketahuannya di saat waktu dibungkus, dimandikan, disolatkan, begitu mau dimakamkan, itu jenazah dagala dihadapkan ke kiblat, berputar. Hari udah jam 5, Bu. Begitu dilihat, ini masyarakat sepakat jenazah itu dikebat dengan papan. Begitu dimasukkan lagi, dia ada papan-papannya berputar dagala. Akhirnya makin jenazah itu dikebat dengan batu yang berat. Secara akal sudah cukup dikebat dengan batu, tapi Allah berkehendak lain. Begitu dimasukin, batu-batunya berputar, masih dagala dihadapkan ke kiblat. Dan akhirnya bertanya dengan salah satu guru besar di Madinah, ya Syekh, bagaimana? Beliau ini kami nak memakamkannya, tapi tidak bisa dibalik. Ini orang mati dalam keadaan tidak mukmin. Walaupun dia sholatnya rajin, nggak pernah tinggal 5 waktu di Masjid Nabawi, tapi kenapa matinya model begini? Kalau pengen lebih jelas, tanya dengan istrinya, dengan keluarganya, dan nanya dengan keluarga. Maka jamaah yang menguburkan ini bertanya kepada istrinya, karena udah sore. Assalamualaikum, yuk, aku nak nanya, ini suami kamu nak ditanam, tapi kejadiannya nggak bisa dimadamkan ke kiblat. Ada apa yang lakukan semasa dia hidup? Aku nak nanya. Apa kata istrinya? Suamiku itu adalah orang yang soleh, selalu sholatnya nggak pernah tinggal seumur hidup di Madinah, di Masjid Nabawi. Sama anak yatim baiknya minta ampun. Dengan kami, dengan anak dan istri semua penuh dengan lemah lembut. Cuma ada satu perbuatan yang ketika aku tanya, dia tidak galak jawab. Seumur hidup selama dia sholat di Masjid Nabawi, belum pernah satu kali pun dia berziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi mimpi, walaupun kita rajin sholat, walaupun kita rajin ngaji, kalau kita nggak pernah mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, nggak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Walaupun kita bukan orang Madinah, tapi kita nggak pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad, tidak pernah duduk bersama, tapi kita selalu bersolawat. Hati-hati. Nabi Muhammad meninggal dalam usia 63. Yang hebatnya di mana, Bu? Nabi Muhammad di saat waktu meninggal? Malaikat Israel itu dipanggil oleh Allah. Israel, baik, hari ini hari Senin kau turun ke bumi, cabut kekasihku Nabi Muhammad ruhnya, jangan sampai dia dijadikan anak Tuhan. Siap, tapi tolong tanya dulu dengan Nabi Muhammad kekasihnya, dia galak apa tidak dicabut ruhnya. Bayangin, Bu, Nabi Muhammad ditanya galak tidak. Kalau model begini, nak hati kalau ditanya galak dah galak, agak dah agak. Lagi mancing, lagi masak, lagi di kebun, lagi di pesta. Makanya sekarang saya tanya, ada tidak orang mati pegawai mati? Ada. Balik dari pesta? Ada. Balik dari kebun? Ada. Tapi belum ada orang balik ceramah mati. Aku cuma nunjuk tambah, Ya, Bu? Ya, Bu? Begitu, pagi itu, hari Senin, malaikat Israel datang. Pindah-pindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam rumah itu ada Fatimah, Sayyidina Ali. Nabi Muhammad sedang memang demam. Fatimah, coba kamu lihat siapa yang datang.
Padahal Nabi Muhammad tahu yang datang itu nggak mungkin, karena seluruh malaikat Allah ciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Nggak mungkin Nabi Muhammad nggak kenal dan nggak tahu. Cuma ingin mengetes putrinya Fatimah. Coba buka Fatimah, dibuka. Keren. Bunyi. Karena rumah Rasulullah, ya Allah. Dah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, Mak? Ya kan Fatimah dah tahu kalau dia gitu. Ngapa, Mak? Ada, Pak. Ada. Cuman demam. Kalau nak ketemu Mbak, lebih baik kalau dia udah sembuh. Ayo. Kayak salah malaikat Israel. Ditutup lagi. Fatimah langsung. Kata Nabi Muhammad, siapa Fatimah? Aku udah tahu, Mbak. Putih, bersih, wangi. Ya Allah. Baru itulah aku lihat, Mbak. Kamu nggak kenal? Sini. Itu tadi malaikat Israel. Ya Allah, Mbak. Aku tahu, Mbak. Sudah. Minggir. Biar ayah yang panggil. Israel! Dipanggil sama Nabi Muhammad langsung terima. Iya ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Israel, ngapa? Jangan pagi-pagi Medi datang. Ada apa? Ma ini lur. Contoh baik. Contoh baik. Apa? Ma ini lur. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruhmu. Itu pun kalau kamu galak, ini SK-nya. Senin 12 miring strip tahun ini segala macam ini keputusan. Itu pun kalau kamu galak. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Jibril, ya Israel, aku lebih memilih pertemuan aku dengan Allah. Kalau memang itu Allah menginginkan ingin bertemu dengan aku siap. Cuman sebentar, aku nak nanya kemana malaikat Jibril yang selalu menyertai dalam hidup aku. Ada di pucuk. Panggil. Nah, kadang mereka Israel inilah mereka Jibril. Kalau aku kata ke Melo, pasti menolak Melo. Inilah jadi gawe 2 kali. Karena yang nyuruhnya Nabi Muhammad tidak baca, belakang lagi pucuk. Ada apa Israel? Laku kata ke Melo. Nabi Muhammad nyari kau. Hai lajulah, aku dah perlu melihat Nabi Muhammad merebut nyawa. Kau tuh dipanggil. Dia sudah payung. Datanglah malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Jibril, labbaik ya Rasulullah. Sebentar lagi Israel akan mencabut ruhku. Tolong kasih informasi, kasih kabar yang membuat aku bahagia sehingga aku tidak merasakan sakit sakaratul maut. Oh, kata Jibril, Allah telah membuka seluruh pintu surga untuk menjemput kedatangan. Seluruh bidadari disuruh turun. Bukan itu ya Jibril, aku nanya bagaimana nasib pengajian ibu-ibu yang selalu boleh. Nabi Muhammad mau meninggal masih ingat dengan kita. Maka kata malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatmu akan masuk ke dalam surga. Makanya kita yakin kita semua masuk surga. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bu, yang jadi masalah surga galak dan menerima kamu. Itu yang jadi masalah. Ya Bu, dengan memodalkan cinta kepada Nabi Muhammad sehingga nanti Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kita. Insya Allah. Ya Israel, silakan kalau kau ingin mencabut, aku sudah siap. Tapi malaikat Jibril sudah ingat dengan pesan Allah. Jangan sampai kekasihku merasakan sakit. Awas kau Israel. Belah sudah disuruh tapi diancam. Makanya malaikat Israel begitu mencabut ruhnya Nabi Muhammad dalam keadaan tegang, keringat dingin, takut Nabi Muhammad merasakan sakit. Dan kemudian yang memalingkan wajah itu malaikat Jibril tidak tahan melihat wajahnya Nabi Muhammad. Maka dia berpaling. Ini Fatimah itu belah sudah nangis seseguan. Nangis. Dan kemudian malaikat Israel izin dengan malaikat Jibril. Ya Jibril izin. Lanjut. Begitu tak. Biasa baik. Contoh kayak model nonton di bioskop. Begitu kalian yang pertama, ternyata Nabi Muhammad merasakan sakit. Ya Jibril, labbaik ya Rasulullah.
Kalau memang sakit sakratul maut model begini, aku lebih baik biarkan aku yang menanggung sakit sakratul maut umatku. Aku yang tahu, bilang, sampaikan dengan malaikat Jibril naik ke ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad ingin menanggung sakit sakratul maut umatnya yang ada di pelabuhan ini. Apa kata Allah? Nahi! No! Tidak, ya Jibril. Bilangin kekasihku. 50. Separuh baik, separuh biar umatnya Nabi Muhammad yang nanggung. Akhirnya ya Rasulullah, kata Allah disuruh separuh, boleh. Makanya sakit sakratul maut yang sekarang udah separuhnya udah diambil sama Nabi. Begitu tarikan yang kedua, Nabi Muhammad 3 kali pingsan, 3 kali karena saking tak tahan. Fatimah langsung nangis. Nabi Muhammad dah perlu melihat Fatimah nangis. Fatimah sini, lah Fatimah langsung dari bangun. Kenapa? Dibisikin Fatimah, setelah mbakmu ini meninggal, orang yang pertama kali menyusul kamu. Langsung tersenyum, alhamdulillah. Suaminya terkejut, Sayyidina Ali. Kenapa deh kamu tadi menangis sekarang tersenyum? Mbak lah menjadi tahu, setelah mbak meninggal yang bakal nyusul pertama adalah aku. Jadi aku akan bertemu dengan mbak lagi. Oh, coba Fatimah dibilang dia bakal nyusul. Coba kalau kamu. Begitu suami sudah mapan, ibu datang. Ya, lajulah ya. Ibu, lajulah kak. Biarlah pacar kami kak. Gimana kak suratan dari wanita? Nah, betul. Sudah selesai. Mundur, Fatimah langsung mengambil air segelas. Kata Nabi Muhammad, aku kelihatan pucat, aku tidak lemah, maka dimintalah air segelas. Pada saat itu belum ada aqua gelas. Sekarang alhamdulillah dan diambillah gelas itu. Nah ini contoh air. Dimasukkan tangannya Nabi Muhammad ke gelas itu, kemudian diusapkan. Karena udah pucat 3 kali pingsan. Begitu. Jibril silakan. Makanya Bu, kalau ibu menyaksikan orang yang kita cintai dalam menghadapi sakratul maut, lihat kalau ruh sudah nyampe di sini, itu akan nampak kelihatan Bu. Nampak sampai berhentinya di sini, ditunggu, diratakan. Kalau dia ada yang nanti coba, yang minta maaf. Kalau mungkin ada yang minta dia pengen menunggu di sini, dia berhenti. Kalau udah di sini, saya pernah menyaksikan ibu kandung saya dan ayah saya melihat, oh ternyata itu perjalanan ruh model begitu sampai di sini berhenti. Dan jangan suka membiasakan nih ilmu. Jangan di saat orang lagi sakratul maut, jangan kamu bisikan diri. La ilaha illallah. Berhentilah. Dikhawatirkan takut orang ini enggak nyampe ujung. Coba nanya la ilah. Kalau itu sampai la ilah habis, kalian tanggung jawab. Bagaimana caranya? Jangan dikupingin, dia sedang berjuang, jangan diganggu. Cukup kalau dia udah sekali, udah nih dengerin, bukan la ilaha illallah, bukan, tapi ambil sikatnya dikupingin. Ya Kak, Allah. Kalau dia udah kasih syarat Allah sekali, udah jangan diganggu lagi. Kalau dia udah sekali menyebut Allah, keluar dari mata Allah, sudah jangan lagi kau bisikan. Jangan lagi kau ganggu. Ya Bu? Begitu selesai meninggal dalam Bu ini kalau nama orang lagi sakratul maut itu antara malaikat dengan iblis sedang bertarung. Ini iblis merusakkan bagaimana caranya orang ini mati dalam keadaan kafir. Malaikat sayang bagaimana caranya menyelamatkan orang itu. Makanya Bu, ingatin Bu, orang kalau meninggal belum sempat berangkat umroh dan haji, Allah nggak marah. Orang meninggal belum sempat ngawinin anak, belum punya cucu, belum pesta, Allah nggak marah. Tapi Allah murka kalau orang itu menghadap Allah mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Itu yang jadi masalah. Dan kemudian harapan kita pengen selamat di dunia dan selamat. Apa yang membuat kita celaka? Ngaji rajin, sholat rajin. Ketika ada kebencian di dalam diri kita, walaupun kepada satu orang. Kalau ada pengajian kemudian ibu punya benci dengan satu orang,
bersihkan, hati-hati, jangan sampai dibawa dengan kematian. Kalau seandainya ibu sampai mati membawa kebencian walaupun cuma satu orang, tapi itu umatnya Nabi Muhammad, hati-hati, itulah yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya Bu, tujuan pengajian untuk membersihkan hati. Jangan ada benci, jangan ada genje, lupa. Ya Bu, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang hatinya ketika meninggal punya ada rasa benci walaupun satu orang. Apalagi kalau dia benci dengan ustaz. Hati-hati. Hati-hati. Bu, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid, siapapun yang diundang, kalau diundang, pengumuman diundang dari Masjid Istana ini, hadir dan bahagia. Kalau tidak ada gawe, berangkatlah. Karena kita tidak ada jaminan untuk bisa ketemu lagi dengan Maulid tahun depan. Hati gembira, semangat, dan ingat, walaupun cuma 2.000 perak bawa. 2.000 perak bawa, supaya kita dengan 2.000 itulah kita pengen ikut bahagia, masukin ke kotak. Ya Bu? Ya. Kalau seandainya di tas ibu ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000, yang mana yang dimasukin? 2.000. 2.000. 2.000. Kayak sambung lagi. Bapak dan Ibu saya mau izin karena sebentar lagi jemputan datang, saya harus berangkat ke Kayangan, ke Selapan. Jadi setiap hari saya ceramah itu 3 tempat. Kalau bukan karena Allah tidak akan mungkin. Saya cuma hanya minta doa dari ibu-ibu sebagai ahli ibadah, ahli syurga. Mudah-mudahan saya diberikan sehat, ya. Masih ada 15 tempat lagi yang saya harus hadiri. Jadi Bu, kalau ada ibu-ibu yang pengen manggil saya, tak usah kamu maksain ke rumah, ya, tak usah, cukup telepon saja. Saya sudah sadar diri semenjak saya dekat dengan beliau, ayah kami, beliau menyarankan, Pak Ustadz, demi Allah sudah 20 tahun saya jadi penceramah, belum pernah makan amplop. Belum pernah makan. Pokoknya saya ceramah, saya tidak pernah bikin amplop.